Di kala pandemi ini, kita terpaksa harus membatasi aktivitas kita untuk di rumah aja karena kebijakan pemerintah dan juga demi keselamatan diri juga keluarga. Aktivitas keseharian kita yang biasanya melakukan kegiatan di luar rumah juga dialihkan ke metode daring atau online. Baik kegiatan belajar mengajar, meeting, interaksi sosial, mencari makan, bahkan beribadah, semua kegiatan diarahkan ke metode online. Akibatnya, peningkatan penggunaan dari beberapa sosial media kian meningkat. Dilansir dari portal berita katadata.co.id, penggunaan sosial media WhatsApp dan Instagram melonjak hingga 40% selama pandemi ini. Survei Firma berkata bahwa kian harinya, penggunaan aplikasi tersebut secara global melonjak sampai 27% pada awal pandemi, kemudian melonjak hingga 40% pada fase pertengahan pandemi. Sedangkan penggunaan WhatsApp khusus di negara yang sudah dalam fase krisis pandemi melonjak hingga 51%. Seperti contoh, penggunaan WhatsApp di Spanyol meroket hingga 76% pada rentang usia 18-24 tahun. Hal serupa terjadi pada Instagram yang melonjak lebih dari 40% dalam demografi yang sama. Laporan lain dari platform pemasaran Claire menunjukkan bahwa postingan stories Instagram meningkat 15% per harinya dalam sepekan. Aplikasi lainnya yaitu TikTok sebagai platform video pendek juga mengalami kenaikan pengguna. Dilansir dari portal berita pikiranrakyat.com, berdasarkan situs analitik Sensor Tower, melihat pertumbuhan jumlah unduhan pada bulan Maret sebanyak 65 juta. Menurut data Reportal, pada bulan Januari 2020, TikTok sudah tercatat 800 juta unduhan. Adapun satu platform yang marak digunakan untuk kegiatan meeting dan juga belajar mengajar lewat sistem streamingnya yaitu Zoom. Meskipun akhir-akhir ini banyak mendapat kritik sosial mengenai terancamnya keamanan para pengguna, akan tetapi jumlah pengguna Zoom kian meningkat hingga 50%. Bersumber dari teknokompas.com, pada 1 April, Zoom baru tercatat 200 juta pengguna. Hingga 21 April, Zoom dilaporkan 300 juta orang sudah menggunakan platformnya untuk melakukan telekonferensi. Sebelum pandemi, Zoom fokus pada bisnis komunikasi dan baru digunakan 10 juta orang, yang kebanyakan berasal dari kalangan pekerja atau pebisnis. Dan sekarang, banyak digunakan untuk berinteraksi, belajar online, dan juga rapat online. Bisa disimpulkan dari kenaikan jumlah pengguna dan lamanya waktu penggunaan sosial media di kala pandemi ini adalah dari terbatasnya interaksi sosial di dunia nyata. Sebagai contoh, karena tidak bisa mengobrol dengan teman secara langsung, sekarang bisa menggunakan chat, telepon, dan juga video call. Alasan lainnya bisa berupa berbagi pengalaman selama di rumah, mencari hiburan semata, mengikuti challenge, dan mungkin juga karena efektivitas penggunaan aplikasi platform tersebut untuk pekerjaan. Lama waktu penggunaan platform yang meningkat ini memiliki dampak baik seperti bisa menambah informasi yang lebih luas dan beragam karena pada masa pandemi ini, kreativitas para pengguna sosial media kian beragam. Di sela dampak baik juga pasti ada dampak buruknya. Suler 1966 dalam Computer and Cyberspace Edition dan Sariroh 2016 dalam Pengaruh Media Terhadap Perkembangan Remaja merangkum beberapa dampak negatif dari penggunaan internet yang berlebihan. Di antaranya, lebih mementingkan diri sendiri, malas melakukan kegiatan dan kewajiban, kurangnya sopan santun dan malas melakukan komunikasi di dunia nyata, perubahan gaya hidup karena menghabiskan sebagian besar waktunya untuk internet, pola dan jadwal istirahat berkurang dan berdampak pada kesehatan, mengabaikan keluarga, teman, dan lingkungan sehingga terjadi ketidakpekaan sehingga menurunnya keterampilan sosialisasi. Agar tidak terjadi dampak buruk dari penggunaan berlebihan ini, bisa dihindari dengan melakukan kegiatan yang produktif seperti olahraga, berlatih memasak, berlatih skill musik, berlatih editing foto, audio, dan video, mulai menulis sesuatu seperti cerpen dan puisi, dan masih banyak lagi kegiatan produktif lainnya. Manfaatkan waktu luang sebaik-baiknya selama masa pandemi ini dengan hal-hal positif, batasi penggunaan berlebihan bermain sosial media, dan juga tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.